Selamat pagi anak-anak sekalian. Ibu berharap kita baik-baik saja. Di masa ini kita dikarantinakan oleh pemerintah karena kita dilanda oleh virus corona, di mana virus corona ini sangat berbahaya sekali. Ibu berharap anak-anak ibu sekalian jangan ada yang keluar rumah semasa virus corona ini. Marilah kita saling menjaga kesehatan kita agar kita dapat berjumpa di kemudian harinya. Dan ibu akan share materi ini kepada anak-anak ibu sekalian. Dan di sini ibu akan menyampaikan materi yang dimana baptisan sebagai tanda milik Kristus. Dan di sini ibu akan memulai materi. Alangkah baiknya kita berdoa. Allah Bapa yang berkata di dalam nama surga, terima kasih ya Bapa, Engkau masih memberikan kesehatan bagi kami ya Bapa, sehingga pagi hari ini kami akan memulai pelajaran kami ya Bapa. Berkati kami ya Bapa, berikan pengetahuan, berikan pendengaran yang baik ya Bapa, agar dapat kami mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa hamba-Mu ya Bapa, hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, baik, ibu akan mengabsen anak-anak ibu sekalian. Noya de Payanti segala, Randika Jimmy Purba, Ayu Ambarita, Melati Silitonga, Grestasia Uli Purba, Nola Kabeakan. Dan di sini akan ibu sampaikan materinya, yaitu baptisan sebagai tanda milik Kristus. Dan di sini ibu akan sampaikan, coba, apa itu baptisan? Baptisan yaitu kita sudah disucikan dari dosa. Dan di sini ibu akan bertanya dulu, apakah anak-anak ibu sekalian sudah dibaptis? Pastinya sudah ya kan? Dan di sini ibu akan menyampaikan apa yang dimaksud dengan baptisan. Di sini baptisan ialah arti sentral dari baptisan adalah partisipasi dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Baptisan dilakukan dengan air dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kata baptis berasal dari kata baptizien yang berarti menyelamatkan, menyucikan, membersihkan. Dan di sini akan ibu sampaikan dan ibu akan mengulangi arti baptisan dan makna baptisan, yaitu baptisan berasal dari bahasa Yunani baptiso yang dikenal sebagai sakramen inisiasi Kristen yang melambangkan pembersihan dosa. Baptisan itu mempunyai dua arti dan makna, yaitu baptisan tanda pertobatan dari yang bersangkutan, di mana yang bersangkutan menyesal atas semua dosa-dosanya ya kan. Dan di sini banyak kesalahan dan sejak kita dibaptis tidak mengulangi kesalahan tersebut. Dan baptisan roh yang disinggung oleh Yohanes Pembaptis, di mana di dalam Matius 3 ayat
11b dengan kata-kata baptisan Roh Kudus dan api baru diberikan kepada yang bersangkutan oleh Yesus. Dan di sini Ibu akan menerangkan jenis-jenis baptisan. Baptisan di mana pertama baptisan yaitu baptisan percik, yaitu baptisan air. Yang kedua baptisan api, yang ketiga baptisan Roh Kudus. Dan anak-anak Ibu sekalian, coba buka Alkitab kita yang tertulis di dalam Roma 6 ayat 3 sampai 4. Roma 6 ayat 3 sampai 4, yang dimana di sini Ibu akan membacanya. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian-Nya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Dan di sini juga kita kembali membuka Alkitab kita yang tertulis di dalam 1 Korintus 6 ayat 11. 1 Korintus 6 ayat 11. Di sini dikatakan, bukan membacanya. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Allah kita. Dan itu di sini Ibu akan menyampaikan arti sentral dari sakramen. Sakramen itu berarti simbol atau lambang. Sakramen itu ada dua jenis, yaitu yang dimana yang baptisan dan perjamuan kudus. Makna sakramen baptisan yaitu tanda pengampunan dosa, tanda milik Kristus, karunia atas hidup baru diterima dalam gereja. Macam-macam baptisan: baptisan anak, baptisan tersosak atau yang disebut darurat,